Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, tamu undangan, sahabat-sahabat Duta Kontum Wakaf yang hari ini hadir di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, dulu panggil. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak semua, hari ini hadir di kesempatan siang hari ini, alhamdulillah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan terus melakukan kebaikan. Ya, memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak bekal kita karena kematian bisa datang kapan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam salam pada Nabi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti di padang mahsyar mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, ya, berkumpul bersama Rasulullah ya di surga Firdaus tertinggi. Allahumma, ikuti saya. Allahumma urzuqna al-firdausa al-a'la. Ya Allah, kami mohon kepadamu kenikmatan ya untuk mendapatkan surga Firdaus tertinggi. Ya, bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pengen bertetangga dengan Rasulullah? Amin. Semuanya bertetangga ya. Siapa yang sudah siap bekalnya untuk bertemu Rasulullah? Nah, ya, maka kita hari ini hadir untuk sama-sama berbekal. Ya, wujud cinta kita pada Rasul apa? Ya, ini satu poin yang mau sampaikan di kesempatan saya hari ini karena hari ini alhamdulillah ini mulia ya. Kuliah Melia ya mau menjalankan satu sunnah Rasulullah SAW ya, yang ini satu cara ya yang hari ini teman-teman tolong dicatat poin penting ini ya. Ini satu poin yang penting banget ketika Rasulullah SAW ya menyampaikan satu ungkapan kerinduan kepada kita. Suatu hari Rasulullah bilang begini, waditu. Waditu dalam bahasa Arabnya itu artinya aku sudah sangat rindu. Wah, dengan menggunakan kata past tense. Ya, bukan aku ingin ya, tapi aku sudah rindu nih. Sudah rindu di mana terasa rindu? Ya, udah rindu banget nih, ya. Sudah rindu waditu. Ya, law ra'aitu ikhwani, kalau sekiranya aku bisa melihat saudara-saudaraku. Lah sahabat protes sudah bertanya, "Ya Rasulullah, kita ketemu nih. Bukankah kami saudaramu?" Awalasna ikhwanuka, bukankah kami saudaramu? Kata Rasul apa? La, bukan. Bal antum ashabi. Akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu para sahabat bertanya, waman ikhwanuka? Kalau gitu siapa saudaramu? Rasulullah mengatakan, alladzina amanu bi, orang-orang yang beriman kepadaku, walam yarawni, dan mereka belum pernah melihat aku. Jadi ada kerinduan dari Rasulullah SAW kepada kita. Siapakah itu? Alladzina amanu bi, kita semua beriman pada Rasul. Beriman pada Nabi, belum pernah melihat Nabi. Itu kata Rasulullah ya. Itu orang-orang yang beriman kepadaku, kepada Rasulullah SAW, dan belum pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Nah, itulah dikatakan oleh Rasul sebagai saudara-saudara Rasulullah. Artinya Rasulullah rindu nih sama kita. Ya, ada kerinduan Rasul pengen ketemu kita di surga kelak ya, menjadi umatnya. Tapi Rasul tahu kita ini penuh dosa, banyak salah, banyak khilaf, banyak lalai, ibadah belum maksimal. Kalau dulu para sahabat ya, ada satu orang sahabat tabi'in kalau nggak salah. Ya, pernah dengar mungkin hadisnya. Selama 40 tahun itu nggak pernah telat sholat jamaah, jadi sebelum azan sudah di masjid. Selama 40 tahun ya. Kita telat setiap kali sholat telat terus dan nunda. Ya. Yang kedua contoh, ada para sahabat Utsman bin Affan khatam Quran berapa kali dalam sehari? Ya, setiap hari. Ya. Sahabat-sahabat Rasul SAW itu khatam Quran, tahajud, qiyamul lail, semua ibadahnya luar biasa. Ya. Karena mereka ingin mengejar surga tertinggi dengan Rasulullah SAW di surga. Nah, kita. Tapi Rasulullah tahu kita ini umatnya yang penuh salah, khilaf, lalai. Dan amal kita masih sedikit. Kira-kira pertanyaan sekali lagi untuk kita semua. Kalau kita pengen masuk surga tertinggi dengan amal yang standar,
Ya, wajar nggak sih teman-teman nih pengen dapat nilai tertinggi bagus, tapi belajarnya standar. Ya, atau anak-anak kita nih mau prestasi ranking kelas, dapat kelas A ya, kelas A gitu umpama kan, kelas 1 A, 1 B dan seterusnya. Itu kan kalau sekolah-sekolah itu biasanya ngurutin gitu tuh. Kan dipilih tuh anak-anak yang paling pintar kan, yang paling cerdas, paling keren misalnya, paling berkualitas. Nah, begitu juga tingkatan di surga kelak kita setelah meninggal dunia, ya, akan diberikan apa? Catatan amal. Sedangkan Rasul tahu kita ini banyak salah. Maka, nah ini maka ya, maka Rasul tuh pengen bertemu dengan kita di surga, lalu Rasul kasih solusi. Solusinya apa? Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, doakan aku masuk surga. Apa permintaannya? Doakan aku masuk surga. Kata Rasul, aku akan doakan kamu. Ya. Dan bantulah wasta'in bi al-amali as-shalih, dan bantulah dirimu dengan melakukan amal sholih. Aku doakan masuk surga, tapi bantu dirimu juga dengan melakukan amal ibadah. Nah, kita setelah meninggal dunia, amal kita terputus, tapi Rasul kasih solusi. Apabila ada meninggal dunia, yang qata amalu, putus amalnya, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah. Sehingga kita bisa punya amal jariah nih. Putus amal kita, selesai hidup kita, tapi punya amal jariah. Ya, semua ulama sepakat maksud amal jariah itu adalah wakaf. Artinya kita perlu punya wakaf. Ya, perlu punya wakaf. Untuk apa? Untuk kita selamat di alam kubur. Ada hadis setelah sering kita sampaikan ya. Orang yang meninggal dunia akan dinaungi oleh sedekahnya sampai nanti perkara yang diputuskan. Ya, sedekah wakaf itu akan menaungi kita menambah amal terus setelah kita meninggal dunia. Yang jadi masalah adalah kita meninggal dunia besok lusa kita belum pernah siapin wakaf kita. Sholat sudah selesai, ibadah-ibadah sudah selesai, nggak ada kesempatan kita punya amal soleh lagi. Kalau kita nggak siapin dari sekarang itu dengan punya wakaf. Nah, hari ini alhamdulillah kuliah ya akan berwakaf ya melalui wakaf, wasiat, manfaat, polis, asuransi jiwa syariah Allian. Cara mudah berwakaf. Ya, cara mudah berwakaf untuk apa? Untuk ketemu Rasul, Bulia ya. Untuk ketemu Rasul di surga, untuk berkumpul bersama Rasulullah dan keluarga nanti di surga kelak. Mudah-mudahan amal jariah wakaf ini saudara nanti menjadi masjid. Tadi kalau saya lihat ikrar wakafnya ya, nanti Bulia akan bacakan di depan ya, akan diwakafkan untuk pembangunan masjid, sumur ya, dan pendidikan dan dakwah. Luar biasa. Ya. Dengan cara komitmen kita tiap bulan ikut melakukan tabarruat. Tabarruat itu suatu komitmen untuk saling ta'awun ya, saling membantu dalam satu program namanya asuransi syariah, hibah kolektif, menghibahkan keuntungan Ibu Lia ya dari bisnisnya cake birthday Jakarta ya, menyisikan satu loyang cake-nya ya setiap bulan aja ya, satu loyang setiap bulan loh ya, harusnya bisa satu loyang setiap hari ya, satu loyang setiap bulan Bang. Ya, untuk apa? Untuk menjadi amal jariah wakaf. Boleh jadi ratusan cake itu yang menjadi masuk surga sebab satu cake itu. Yang menjadi pahala jariah menjadi nanti masjid. Ya. Kapan jadinya? Allah SWT merahasiakan itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pasti mati. Wala tadri bi ayyi ardin tamut. Enggak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia mati. Ya, di bumi mana itu? Bunyi ayatnya bumi mana? Bumi Depok, bumi Bandung, bumi mana? Gak ada yang tahu kita mati di mana ya. Kita semua mati. Bu Yali mati. Saya pun mati. Ya, Bunia mati kita. Kita semua mati. Tapi yang paling penting bagaimana kita berbekal sebelum kematian kita. Nah, hari ini mari bersama-sama kita saksikan bersama ikrar wakaf, kita doakan ya. Ini menjadi bekal terbaik untuk bertemu Rasul, menjadi amal soleh yang akan mengalirkan pahala dan caranya mudah. Komitmen sama Allah. Komitmen sama Allah, sisihkan rezeki yang begitu banyak Allah kasih untuk kita ya, untuk diniatkan kepada keluarga kita punya pahala jariah bersama. Ya, dengan cara wakaf wasiat polis. Kenapa harus melalui wakaf polis? Ringan. Ya. Komitmen terencana setiap bulan kita lakukan, nilainya optimal.
Ya, nilainya optimal dan ini komitmen kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal wakaf Bulia. Untuk itu saya undang Bulia ya. Bulia silakan sama ahli waris ya, Nizam, Ahmad Azam dan saksi-saksi mohon berkenan juga untuk menyaksikan Ibu Lena Rizky ya, Ibu Yani ya, Ibu Yani, Ibu Kamila dan Ibu Titin Suarsi sebagai saksi. Boleh? Ya. Maju ke depan sini, kita akan dengarkan ikrar wakaf dari Ibu Lia.